Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Miftahul Ulum TV. Di episode kali ini kita akan menyelami kisah penuh makna dari kehidupan di pesantren, tempat di mana bukan cuma ilmu agama yang dipelajari, tapi juga kesabaran, kedisiplinan, dan arti kebersamaan. Yuk kita dengarkan pengalaman luar biasa dari para santri yang pernah menimba ilmu di pondok pesantren. Baik Mas, bisa diperkenalkan dulu. Baik, kali ini saya perkenalkan, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Bagus Zaki Mahardika. Biasanya kalau di Jepara itu mondok biasanya dipanggil Dika. Kalau di sekolah sekarang biasanya dipanggil Bagus. Bisa diceritakan Mas awalnya kenapa Mas memilih untuk mondok? Awalnya itu waktu dulu kelas 6 SD itu habis ya waktu masih berjalannya pandemi corona itu mau lulus SD lah kelas 6 itu kan bingung mau SMP atau antaranya mondok. Tapi kalau saya itu dulu pengennya cuma sekolah SMP, terus saran dari bapak saya itu saya disuruh mondok ya, terus yang asli saya itu gak mau kalau disuruh mondok itu mas. Terus ya terpaksa lah, soalnya daripada di rumah tambah jauh dari agama itu. Terus ya habis lebaran itu langsung diajak berangkat pondok itu. Gimana perasaan Mas waktu pertama kali masuk pesantren ini? Perasaan saya waktu pertama kali masuk pondok pesantren itu ya jujur gugup sih dan takut, soalnya belum kenal orang-orangnya, belum tahu rasanya seperti apa. Soalnya di pondok itu semuanya serba ngantri, dari mulai makan, mandi, terus dan lain-lain itu serba ngantri. Ya takut lah, belum juga dapat bulian, terus ejekan juga dari senior-senior, dari yang atasan itu. Ya kalau waktu pertama ya cuma takut sama kayak belum kebiasa itu. Apa ekspektasi Mas sebelum mondok dan apakah sesuai dengan kenyataan? Ekspektasi sebelum mondok itu sama setelah mondok itu ya lumayan sama sih. Kalau sebelum mondok itu bayangkan pondok itu seperti ini, kalau terus waktu di pondok itu ternyata juga seperti itu, dan ada juga yang pas sebelum mondok dibayangkan itu pas sudah mondok itu gak sesuai ekspektasi juga ada. Seperti apa sih rutinitas harian seorang santri di pesantren Mas? Rutinitas seorang santri ya dari mulai subuh itu jam 4-an atau setengah 5 itu dibangunin tapi sholat subuh. Biasanya ya 15 menit atau setengah jam sebelum subuh itu sudah dibangunin sama, kalau di pondok Jepara itu pondok saya itu dulu itu kalau malam itu ada santri 2 orang atau 3 orang itu menjaga pondok. Kalau biasanya itu hirosa kayak untuk subuhnya nanti itu untuk yang bangunin sholat subuh dan bangunin sholat tahajud, terus disuruh jam sebelum subuh itu kurang setengah jam atau 15 menit itu dibangunin, disuruh sholat tahajud, disuruh sholat qobliyah dan murojaah. Terus habis itu nunggu sholat subuh, terus sholat subuh, habis sholat subuh itu ngaji kira-kira ya sampai jam 5 atau enggak setengah 6 itu. Habis itu setelah itu selesai, terus biasanya kalau enggak tidur ya nonton TV, terus sampai jam setengah 7 itu makan pagi, kalau bahasa Arabnya itu futur ya. Terus habis makan pagi itu futur itu apa itu siap-siap untuk sekolah. Apel dulu deh waktu itu jam setengah 8 itu nanti kumpul di lapangan apel. Terus habis apel masuk kelas
habis apel tuh masuk masjid dulu, disuruh sholat duha sama kayak ada kajian adab dan lain-lain, atau gak lalaran sorof itu sampai jam 8. Habis itu masuk kelas, itu pelajaran KPM itu sampai setengah jam 10.40 lah kira-kira. Habis itu free, mau ngapain, mau jajan ke koperasi atau tidur gak apa-apa. Terus nanti sholat duhur dibangunin, disuruh sholat duhur dulu. Habis sholat duhur terus nanti ada yang ngaji lagi, setoran hafalan itu kira-kira sampai jam 1. Terus habis itu makan siang sekitar jam setengah 2 itu mas. Terus habis itu tidur sampai asar dibangunin lagi, sholat asar. Habis asar itu kayak banyak, kalau dulu waktu kelas 1 SMP itu ada kajian bahasa Inggris itu sampai jam 4-an. Habis itu kita nadofah, disuruh bersih-bersih pondok sesuai piketnya sampai jam 5-an. Biasanya itu kalau sudah piket itu terus ada yang main bola, ada juga yang jajan. Terus sampai jam 5 itu disuruh mandi, disuruh ya persiapan ke masjid lah buat sholat maghrib. Itu jam setengah 6 itu harus di masjid semua, disuruh ya kayak murojaah, lalaran, tekroran, hafalan. Terus menunggu sholat maghrib. Habis sholat maghrib, habis sholat maghrib itu ngaji kitab kuning kalau nggak salah ya, ngaji kitab kuning sampai mau isya. Terus habis sholat isya setoran lagi kayak hafalan Al-Quran lagi atau target-target, terus disetorkan sampai jam 8. Habis itu makan, habis makan itu free. Terus jam 10 nanti disuruh masuk kamar untuk istirahat. Berarti istirahatnya itu jam 10 itu mas? Iya, terus disuruh masuk kamar itu. Apa hal paling berkesan selama mondok itu mas? Hal paling berkesan ya suasananya, orang-orangnya ya banyak lah. Kalau hal yang paling berkesan di pondok itu, Siapa sosok atau guru? Siapa sosok guru atau kiai yang paling berpengaruh dalam hidup mas? kalau guru atau ustadz itu ada namanya itu Kak Ansor, Ustadz Ansor itu namanya. Dia itu dari Makassar dan dia itu sangat berpengaruh lah dalam hidup saya, dari mengajari saya adab, mengajari saya mengaji Al-Quran. Soalnya waktu itu saya itu lulus SD itu kelas 1 SMP, saya itu belum bisa baca Al-Quran sama sekali ya, belum lancar lah. Terus saya ajaran dulu hampir setengah tahun itu sama beliau Kak Ansor dari Makassar itu. Terus saya ajaran tajwid juga. Terus akhirnya alhamdulillah lah bisa belajar lancar membaca Al-Quran dan bisa menerapkan makhraj-makhrajnya itu. Alhamdulillah. Apakah pengalaman paling lucu yang mas alami di pesantren itu? Kalau pengalaman paling lucu itu waktu pas melanggar sih mas. Waktu mau keluar, terus baru dari gerbang samping lapangan itu kan kayak ada tembok dikit, terus kayak naik sedikit terus langsung pergi mau ke angkringan itu. Terus pas waktu di jalan raya itu kan sekitar 4 orang itu ya, kayak mau kayak ibaratnya bonekol lah kalau nggak salah itu, kalau namanya itu ya kayak nebeng. Terus waktu nebeng itu kan kolnya berhenti, terus yang kan 4 orang itu, terus yang 3 orang itu udah naik kol, terus yang satu itu masih ketinggalan. Terus kolnya sudah jalan, terus temannya ketinggalan, terus disuruh berhenti dulu. Lele itu teman saya ketinggalan 1 loh. Terus ya
supirnya beruntungnya mau berhenti, terus teman saya yang satu itu naik, ya itu langsung keangkringan itu. Pernah nggak Mas kena hukuman? Kalau iya karena apa? Kalau hukuman pernah sih, malah hampir sering, banyak soalnya. Berarti Mas itu termasuk santri yang nakal gitu. Iya, soalnya saya itu botak di pondok itu hampir 7 kalau nggak 6 itu di botak itu. Karena ya banyak lah, karena melanggar merokok, terus ada juga yang keluar malam, terus berantem, terus sama banyak lah. Kalau di takzir itu, kalau dihukum itu pernah juga waktu itu perkara apa ya, cuma kayak hinenan, tahu hina gak? Iya, Kita karap itu kan mau bulan Ramadan itu kalau gak salah. Itu saya hinenan sama teman saya, terus ada ustadz pengurus itu tahu kalau laki-laki kok pakai hina gak sopan, terus disuruh apa itu berdiri semua sama gewer kuping. Terus ada ustadz saya yang usul, terus ustadz pakai disuruh kayak disiram lah pakai air kolam ikan, terus disuruh ambil teletong itu teman saya yang satu, terus disiram pakai teletong baunya itu. Masih banyak lagi lah kalau cerita dihukumnya itu. Berarti banyak ya Mas ceritanya Iya, di pondok banyak. itu. Soalnya saya itu di pondok itu ya kategori santri yang paling nakal lah, tapi alhamdulillah gak sampai diboyongkan sama pengurus itu. Apa makanan khas atau menu favorit di pondokmu Mas? Kalau di pondok saya dulu itu makanan paling favorit itu, yang paling saya suka itu ya apa itu, kayak di sana itu di Jepara itu kayak belinya itu ikan asin sama sambel, terus nasinya hangat, itu saya paling suka itu. Terus juga ada apa itu beladot erong, dan masih banyak lah tapi makanan yang saya suka dan saya favoritkan itu, kalau disebutkan panjang. Hal apa yang paling bikin Mas kangen suasana pondok itu? Kalau hal yang paling bikin saya kangen ya teman-teman saya sih terutama, terus dan suasananya juga, terus sama kenangan-kenangan indah di sana waktu melanggar, waktu tapi canda tawa bersama, sedih bersama, kelaparan bersama, terus apa itu api maling-maling bersama, maling pelem itu, maling apa itu mangga, api makan durian, banyak lah. Berarti banyak gitu Mas kenangan Iya. di pondok itu. Apa yang Mas lakukan ketika saat merasa kangen sama keluarga itu? Kalau saya kangen sama keluarga itu, saya melampiaskannya dengan keluar pondok sih Mas. Saya kalau gak ke warnet ya ke pantai, nah api bonek itu, nebeng-nebeng kol atau kendaraan-kendaraan lain. Terus kalau gak ke itu ya cuma apa itu mutar-mutar di daerah Jepara lah. Kalau gak ya di daerah Ngabul, di daerah Pecangaan, sama daerah Teluk Awuran itu ya. Lo gak biasanya seringnya kayak di warnet sama ke PS itu kalau sama dengan keluarga untuk melampiaskannya. Berarti caranya gitu ya Mas, biar Iya. gak apa ya? Biar gak ingat terus keluarga itu ya. Daripada kan kalau mau pulang itu takut dimarahin. Ada cerita unik gak Mas tentang teman sekamar yang masih Mas ingat sampai sekarang? Apa ya itu, benar ada sih Mas. Waktu itu kan teman saya ya kalau nggak salah itu ya satu kamar, tapi waktu itu kan kalau di pondok saya itu kayak ada rollingan kamar, tapi waktu itu udah gak sekamar sih waktu itu. Kan waktu itu tidur di depan kamar, dia pakai kasur, terus waktu sudah mau subuhan itu pada gabut semuanya.
kira-kira saya sama teman saya 3 orang atau 4 orang itu berencana itu menyiram dia, itu namanya itu AJ itu. Dia waktu masih tertidur, saya dan teman saya itu kan juga sering jahil lah kalau di pondok itu. Terus nadahin air di ember, kalau gak salah itu 3 ember atau 2 ember itu. Terus waktu itu dia ditarik dulu biar gak ke depan kamar, terus rada jauh lah, terus langsung disiram itu. Terus dia kaget ya, lucu lah waktu itu. Terus dia kayak ngamuk-ngamuk gitu. Terus langsung paginya itu kasurnya dijemur orangnya. Apa kebiasaan santri yang menurut Mas paling ngangenin? Kalau kebiasaan yang paling saya kangenin itu ya waktu kalau kebersamaan, waktu malam itu suasana beda. Di sana sejuk dan alamnya masih asri lah. Terus kalau malam itu ya bikin saya ngangen itu malam-malam lihat langit sama cerita dan dengerin musik. Kan kalau di sana boleh pakai sound kecil itu buat dengerin musik itu, iya. atau sholawatan itu. Terus ya kalau nakal itu di lapangan sambil ngerokok gitu. Kalau enggak ya di kamar mandi ngerokok sama ngopi itu. Ya banyak lah. Pelajaran apa yang paling berkesan, baik pelajaran formal maupun non formal itu, Mas? Pelajaran paling berkesan itu ya, kalau yang paling saya suka itu dulu itu ya sorof. Itu saya lumayan suka itu pelajaran sorof dulu, sama pelajaran bahasa Arab. Soalnya bahasa Arab itu menghafalkan terus langsung praktek, itu sukanya di situ. Terus kalau pelajaran formal itu dulu saya sukanya IPA, tapi sekarang udah gak lumayan suka. Kenapa kok Mas nggak suka IPA? Nggak tahu, sudah beda soalnya. Kalau dulu itu masih enak pelajarannya. Apa ajaran atau nasihat Kiai yang paling Mas pegang sampai sekarang? Nasihat atau pelajaran kiai yang saya pegang itu, jadi orang itu jangan kalau jadi orang itu ya sering menolong, niscaya kamu akan ditolong. Ya banyaklah yang masih saya pegang itu dari kiai saya itu. Bagaimana mondok membentuk karakter Mas? Ya pondok karakter saya itu sangat jauh drastis lah. Soalnya saya dulu kalau di rumah itu nakal, terus juga ya adabnya kurang. Terus waktu di pondok ya alhamdulillah sudah berubah drastis lah, dari yang enggak berbahasa sama orang tua sampai sekarang sudah sedikit berbahasa, ya kayak kesopannya lebih meningkat lah daripada dulu sebelum mondok itu. Berarti ada perubahan besar gitu Mas. Iya. Bagaimana kehidupan spiritual di pondok memengaruhi cara pandangmu sekarang, Mas? Skip. Apa nilai-nilai pesantren yang kamu rasa penting diterapkan di kehidupan modern? Nilai-nilai penting di kehidupan modern itu, kalau di pondok dulu dibelajarin adab itu sangat penting itu di era modern saat ini. Soalnya Gen Z itu adabnya kurang juga, terus sama orang tua juga kurang, terus cara berbicaranya juga kurang. Ya kalau di pondok itu dibelajarin adab itu sangat berguna lah di era sekarang, biar tidak keliru. Soalnya ilmu lebih tinggi dari adaban lebih tinggi daripada ilmu. Gitu Mas ya. Gimana rasanya hidup tanpa HP itu Mas di pondok itu? Kan pondok itu kan dilarang membawa HP itu. Iya. Kalau hidup di pondok tanpa HP ya itu jenuh lah. Kayak di pondok bosan mau ngapain nggak ada HP, kayak banyak pelongo cuma
dengerin musik doang, apa itu jalan-jalan kelonta kelonto kayak orang enggak, ya kayak kayak apa ya, bosen lah kalau di pondok gak pakai HP itu ya. Mau gimana lagi, namanya juga di pondok gak boleh pakai HP ya. Kita sebagai santri harus mematuhi dan mengikuti peraturan pondok lah. Bagaimana hubungan antara santri senior dan junior di pondok, Mas? Kalau santri senior sama junior waktu pertama kali saya mondok itu ya rada canggung lah berbicara, itu belum kenal soalnya sama kayak orangnya itu, sikapnya gimana, orang ini marahan atau enggak itu. Soalnya apa itu, dulu waktu pertama mondok itu saya kan santri baru kan, umumnya di pondok itu kan sering dibully toh, sering diejek, sering disalahin kalau waktu tidur itu Ya. digambarin lah mukanya, atau kayak disumpu itu kayak kalau di pondok saya itu namanya nyamuk Jawa itu, kayak beratnya kayak apa, lidi dibakar terus apinya dimatiin, terus kan masih ada kayak arang gitu, ya. abu itu, terus dia kasih odol ditaruhkan ke kulit terus dibakar, itu kan sakit toh kulit itu. Apakah ada kegiatan ekstrakurikuler di pondok Mas itu? Ada. Kalau dulu itu waktu kelas 1 SMP di pondok itu ada taekwondo, itu saya sempat ikut tapi cuma 1 tahun, soalnya apa itu sudah gak ada yang ngulang waktu itu taekwondo itu. Terus sama kayak seni tilawah membaca Al-Quran itu saya juga pernah ikut waktu itu, dan apa itu di grup Robana juga saya pernah ikut sebagai vokal, itu juga pernah, alhamdulillah. Pernah ada konflik nggak di pondok? Dan bagaimana biasanya diselesaikan itu? Kalau konflik itu ya mesti dalam satu kamar itu biasanya juga ada. Kalau biasanya ada satu teman itu naruh barangnya ngawur atau sembarangan, itu mesti ada yang senior itu kayak bilang, terus kamu apa itu naruh barang di sini nggak sesuai dengan tempatnya, terus biasanya terus cekcok-cekcokan, terus ya biasanya ambil berantem. Terus kalau sudah mau berantem itu biasanya ya, kalau enggak biasanya ada pengurus yang lewat itu, terus ya sudahlah selesai itu biasanya. Apa gimana ya? Siapa teman pondok yang paling berkesan dan kenapa itu, Mas? Teman pondok yang paling berkesan itu namanya itu dulu Yahya, itu yang dari Makassar, itu adiknya dari ustadz saya atau pengurus saya yang namanya Kak Ansor itu. Dia itu pintar lah, baru 6 bulan pondok itu, target pondok itu hampir selesai itu. Dia itu apa, sering belajar, sering menghafalkan itu, tapi dia itu minusnya cuma nakal saja itu dia ya ngawur lah orangnya, tapi cerdas dia, pintar sekali orangnya, menghafalkan itu cepat sekali. Soalnya dia kayaknya kalau sekarang itu dia sudah tahfidz Quran ya. Kalau dulu itu hafalnya masih 25-an lah, 25-an juz. Kalau sekarang dia sudah tahfidz ya, itu bikin berkesannya itu dia hafalannya cepat, dan walaupun dia nakalan hafalannya cepat, itu yang bikin saya berkesan. Apa tradisi unik di pondok Mas yang ada di sana itu? Yang tradisi yang ada di pondok Mas itu? Kalau tradisi di sana itu ya roan, itu ya tradisi unik, soalnya di rumah nggak ada ya. Kalau di rumah gotong royong biasanya adanya itu di desa. Kalau di pondokan roan ngecor lah, roan kayak bersih-bersih pondok itu yang tradisi-tradisinya. Terus ya ada juga kalau di pondok saya tradisinya itu kayak muhasabah itu waktu hari Kamis juga. Terus
membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Ar-Rahman dan Al-Waqiah, dan surat Yasin waktu malam Kamis. Itu kan tradisi-tradisi itu yang ada di pondok, itu jarang ada di rumah. Bagaimana suasana Ramadan saat di pesantren? Suasana Ramadan di pesantren ya menyenangkan lah. Kalau setiap malam itu mesti kayak melekan jagung itu ya, menyenangkan lah suasananya. Beda sama di rumahan. Di pondok ramai, terus sering juga ngopi sampai subuh, terus juga kalau gak itu nonton TV ya, kalau gak main-main ya, kalau gabut keluar pondok lah kayak blendot atau di angkringan kalau punya uang itu. Terus kalau ya mau sahur itu baru balik ke pondok. Ya, setelah lulus apakah Mas masih menjaga hubungan dengan teman-teman pondok? Masih sih, saya juga kalau liburan sekolah juga sering ke pondok Jepara, ke pondok saya dulu juga. Ya di sana kalau malam Kamis kan ada istighosah, saya biasanya ke sana sama teman-teman saya yang alumni dulu, alumni SMP itu. Terus kalau gak itu teman-teman saya juga sering kayak ngechat saya, yang sering kontak sama saya, WA-an atau ngechat di IG itu sering lah masih. Terus jaga erat hubungan saya sama teman-teman saya. Ya itu ada reuni gitu gak, Mas? Kalau reuni belum ada sih, soalnya angkatan saya itu orang kompak orangnya ya, gak ada gak yang gini lah, ada yang gitulah. Terus rumahnya ada juga yang jauh juga, gak semuanya di Jawa Tengah itu. Apakah Mas punya rencana untuk kembali berkontribusi di pesantren? Kalau kembali kontribusi tuh gak ada sih, Mas. Gak ada, gak pengen lagi gitu, Mas? Ya kalau mengulangi lagi gak pengen, soalnya menyedihkan gitu. Bagaimana pengalaman mondok membantu di dunia kerja atau kuliah, Mas? Menurut Mas, apa tantangan pesantren di era modern sekarang? Tantangan di era modern sekarang itu Membawa HP atau gimana gitu? ya itulah, membawa HP. Kalau di rumah sering megang HP, terus di pondok HP gak boleh memegang HP. Terus alhasilnya santri-santri kan pada jenuh biasanya. Kalau yang gak kuat itu ya keluar pondok lah, biasanya warnetan, kalau gak PS-an itu biar kayak melampiaskannya. Itu tantangannya banyak sih kalau di era modern sekarang itu. Apa pesan untuk adik-adik santri yang masih menimba ilmu di pondok? Kalau pesan saya untuk adik-adik santri yang masih menimba ilmu di pondok itu ya semangat, jangan pantang menyerah, jangan sering keluar mematuhi peraturan pondok, jangan sering melanggar. Soalnya itu kalau kita sering melanggar itu, kita itu dapat barokah dari guru itu sangat sempit itu. Soalnya karena sering kita berbuat dosa di pondok, melanggar itu, jadi ya barokahnya itu malirnya cuma sedikit-sedikit itu. Dan terakhir nih, Mas, kalau disuruh menggambarkan masa mondok dengan satu kata, itu apa, Mas? Menurut Mas? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Kenapa? Ada momen-momen itu apa gimana? Ya kalau menyenangkan itu ya juga ada momen-momen yang paling bikin berkenang, terus kenang-kenangan indah itu ya. Kalau di pondok itu ya juga menyenangkan, ada namanya di pondok itu susah seneng bareng itu, satu angkatan atau perjuangan ya, begitulah. Nah itu dia teman-teman, cerita kocak dan berkesan dari kehidupan di pondok. Dari cerita bangun subuh kesiangan sampai kenangan yang tak terlupakan bareng teman-teman. Ternyata jadi santri itu nggak cuma belajar ngaji, tapi juga belajar hidup. Terima kasih buat yang sudah dengerin sampai akhir.
Jangan lupa follow dan share ke teman-teman yang pernah mondok biar ikut ketawa bareng. Saya Don Rizky Prastyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.